Hari ini kita melihat negara-negara seperti Amerika melangkahi hukum internasional dengan langkah-langkah sepihak yang kasar dan terbuka. Venezuela diserang, presidennya diculik, lalu diakui terang-terangan bahwa semua itu demi minyak. Belum selesai, Greenland pun masuk daftar incaran. We need Greenland. We are going to do something on Greenland, whether they like it or not. Norma, etika, dan hukum internasional diperlakukan seperti aksesoris yang bisa dipakai atau dibuang sesuka hati, tergantung kepentingan. Itu semua tentu dilakukan karena Amerika Serikat negara yang kuat, punya kekuatan militer untuk bertindak sesuka hati. Mereka mencapai kepentingan nasionalnya dengan melangkahi hukum internasional. Kami menyarankan kepada Presiden Donald Trump untuk belajar kepada Indonesia. Dalam sejarah, Indonesia pernah mencapai kepentingan nasionalnya bukan dengan melanggar hukum internasional. Justru Indonesia menawarkan konsep baru dan disetujui dunia. Dengan kata lain, Indonesia malah mengubah hukum internasional sekaligus mencapai kepentingan nasional kita. Menarik kan? Seperti apa ceritanya? Tonton sampai akhir buat tahu jawabannya. Kita kembali ke masa setelah Indonesia merdeka. Saat itu, bentuk wilayah kita ternyata belum seperti yang kita kenal sekarang. Warisan hukum laut kolonial Belanda, Ordonansi tahun 1939, membuat laut Indonesia terpecah-pecah. Setiap pulau hanya diakui punya laut sejauh 3 mil. Sementara laut diantaranya dianggap laut bebas. Artinya kapal asing, termasuk kapal perang, bisa lewat seenaknya di antara Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Indonesia belum punya hak buat melarang, dan kekuatan laut kita pun masih jauh tertinggal. Negara ini seolah berdiri sebagai pulau-pulau yang terpisah, bukan satu kesatuan utuh. Pada Agustus 1957, Perdana Menteri Juanda Kartawijaya menugaskan Mochtar Kusumaatmadja sebagai ahli hukum internasional yang masih muda waktu itu untuk mencari jalur hukum agar laut tidak lagi memisahkan, tapi menyatukan Indonesia. Dari tugas itulah Mochtar merumuskan asas Archipelagic State, sebuah gagasan yang sederhana tapi radikal pada masanya. Dalam konsep Mochtar, Indonesia harus dipandang sebagai satu kesatuan negara kepulauan, bukan kumpulan pulau yang dipisahkan laut bebas. Konsep ini kemudian mewujud dan puncaknya terjadi pada 13 Desember 1957 ketika Perdana Menteri Juanda mengumumkan Deklarasi Juanda. Lewat deklarasi ini, Indonesia menyatakan dengan tegas bahwa laut bukan lagi pemisah, melainkan bagian utuh dari wilayah negara kita. Semua perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau Indonesia dinyatakan sebagai perairan nasional di bawah kedaulatan Indonesia, dengan tentunya tetap menjamin pelayaran damai bagi kapal asing selama tidak mengganggu keamanan kita. Batas laut teritorial kita pun diperluas dari 3 menjadi 12 mil, diukur dari garis yang menghubungkan pulau-pulau terluar. Sejak saat itu, aturan kolonial Ordonansi 1939 gugur, lalu ditegaskan melalui Perpu nomor 4 tahun 1960. Namun langkah berani itu tidak langsung diterima dunia. Deklarasi Juanda memicu gelombang protes dari banyak negara yang merasa kepentingan maritimnya terganggu. Negara-negara maritim besar seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, Belanda, Prancis, hingga Selandia Baru melayangkan nota protes diplomatik ke Departemen Luar Negeri Indonesia. Bagi mereka, klaim Indonesia dianggap menabrak hukum laut internasional yang berlaku saat itu. Tapi bagi Indonesia, justru disinilah perjuangan sebenarnya dimulai. Sejak awal, Mochtar sadar betul posisi Indonesia rawan. Deklarasi Juanda adalah langkah yang sepihak, sesuatu yang sejak dulu dicurigai dan dianggap tabu dalam hukum internasional. Protes berdatangan, kecaman mengalir, dan di banyak buku hukum internasional, Indonesia dicap sebagai pelanggar aturan. Secara jujur, sulit membantah tudingan itu karena memang hukum laut saat itu belum mengenal konsep negara kepulauan atau archipelagic state. Tapi Mochtar tidak berhenti di situ. Ia memilih jalan yang lebih sunyi dan lebih sulit, mengubah pertarungan politik menjadi perdebatan hukum, membangun bahasa baru agar dunia mau mendengar, bukan sekedar bereaksi. Dia membaca arah zaman. Setelah Perang Dunia Kedua, banyak negara besar juga melakukan klaim sepihak, termasuk Amerika Serikat melalui Truman Declaration tentang landas kontinen. Dari situ Mochtar menarik satu kesimpulan penting. Hukum internasional tidak sakral. Dia bisa berubah ketika realitas dunia berubah. Namun perubahan itu tidak boleh egois. Klaim Indonesia harus tetap memperhitungkan kepentingan negara-negara lain. Dan disinilah fondasi gagasan negara kepulauan dibangun. Bukan sebagai pembangkangan, tetapi sebagai tawaran keseimbangan baru. Indonesia tidak menutup diri, tapi justru membuka ruang dialog, negosiasi, dan kompromi. Sesuatu yang jarang dilakukan negara yang sudah terlanjur mengibarkan bendera kedaulatannya. Perjuangan itu panjang dan melelahkan. Indonesia membawa gagasan ini ke berbagai forum, dari Jenewa tahun 1958 hingga akhirnya Konferensi Hukum Laut PBB tahun 1973. Hukum saja tidak cukup, dan diplomasi di sini menjadi kunci. Dengan pendekatan take and give, Indonesia mengajak semua pihak berbicara, termasuk negara tetangga dan negara besar yang awalnya paling keras menolak.
sedikit demi sedikit resistensi mencair. Selama 25 tahun penuh drama, gagasan yang dulu dicemooh justru menjadi norma baru dunia. Puncaknya datang pada tahun 1982 ketika Konvensi PBB tentang hukum laut mengakui negara kepulauan. Indonesia tidak menabrak hukum internasional, Indonesia mengubahnya. Nah, setelah konsep negara kepulauan ini akhirnya diterima dunia dan diakui dalam UNCLOS tahun 1982, posisi Indonesia berubah secara mendasar. Deklarasi Juanda tidak lagi berdiri sebagai klaim sepihak, tapi mendapatkan legitimasi yang penuh dari hukum internasional. Pengakuan itu kemudian ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 yang mengesahkan UNCLOS 1982. Sejak ini Indonesia resmi diakui sebagai negara kepulauan, dengan laut yang dipandang bukan lagi sebagai pemisah, tapi sebagai penghubung dan pemersatu wilayah nasional. Dampaknya sangat nyata pada peta dan kedaulatan Indonesia. Luas wilayah negara kita melonjak drastis, dari sekitar 2 juta kilometer persegi menjadi lebih dari 5,1 juta kilometer persegi. Indonesia juga menarik 196 garis pangkal lurus yang menghubungkan pulau-pulau terluar, membentuk garis laut imajiner sepanjang lebih dari 8.000 mil. Untuk pertama kalinya, Nusantara benar-benar diakui sebagai satu kesatuan utuh, dari darat hingga lautnya. Mokhtar bersama Hashim Jalal dan para diplomat lainnya dianggap telah memperluas wilayah Indonesia secara signifikan, tanpa satupun peluru. Makna deklarasi Juanda kemudian ditarik lebih jauh, dari sekedar urusan hukum menjadi kesadaran kebangsaan. Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menetapkan 13 Desember sebagai Hari Nusantara, sebuah pengingat bahwa Indonesia lahir dan bertahan sebagai negara kepulauan. Penetapan ini dipertegas oleh Presiden Megawati melalui Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2001, menutup satu bab panjang perjuangan yang membuktikan bahwa Indonesia mampu memperjuangkan kepentingannya tanpa merusak tatanan dunia. Itulah cerita Indonesia. Negara ini pernah berdiri dalam kondisi serba terbatas, baru merdeka, militernya belum kuat, dan posisinya mudah ditekan. Tapi Indonesia memilih jalan lain. Kepentingan nasional dicapai bukan dengan ancaman senjata, melainkan dengan kekuatan gagasan, ketekunan, dan kelincahan diplomasi. Dalam sejarahnya, negeri ini terbukti mampu mengubah aturan global tanpa merobohkan tatanan dunia. Jadi, kepada Presiden Donald Trump dan siapapun yang mengira hukum bisa dilampaui tanpa konsekuensi, Indonesia menunjukkan bahwa hukum justru bisa diubah lewat jalan yang lebih bermartabat. Kepentingan nasional bisa dicapai tanpa harus merusak tatanan dunia, tanpa ancaman, tanpa arogansi, tapi dengan kecerdasan, ketekunan, dan diplomasi yang menghormati dunia tanpa kehilangan harga diri bangsa.